Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, menjawab pertanyaan tentang bagaimanakah hukumnya suami istri. Ini suami istri loh ya. Kalau bukan suami istri ya hukumnya jelas haram. Wong mendekat saja sudah haram, apalagi begitu-begituan. Yang kita bahas ini adalah hukum suami istri yang halal. Suami istri kan halal nih, segalanya halal. Tetapi ketika hubungan suami istri, entah itu suaminya, entah itu istrinya, mendesih-desis, mendesah-desah, merintih-rintih atau menjerit kenikmatan begitu, bagaimana hukumnya? Ini kan awalnya hukumnya halal nih. Tapi kalau sudah ada mendesah, mendesis, kemudian merintih, bahkan menjerit kenikmatan, bagaimana hukumnya? Begini wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kalau memang tidak sengaja untuk memperdengarkan kepada orang lain, ini perlu tanda kutip nih, dia mendesis, mendesah kenikmatan, merintih-rintih, kemudian sampai menjerit, asalkan di rumahnya itu hanya berdua, dia dan istrinya saja, silahkan. Mau menjerit-jerit kayak, mau mendesah-desah kayak, mau merintih-rintih bahkan menjerit-jerit keenakan, silahkan. Itu toh hak mereka berdua. Asalkan dengan syarat tadi, asalkan tidak ada yang mendengar sama sekali. Yang menjadi masalah itu kalau ada yang mendengar. Jadi ini masalah kalau ada yang mendengar. Kalau dia misalnya nih sudah tahu di rumahnya ada orang lain lah entah siapapun, dia mendesih-desis, mendesah-desah, merintih-rintih, bahkan mencari kenikmatan, walaupun tidak sengaja, ini bisa makruh karena di dalam rumahnya ada orang. Dia bisa makruh kenapa? Siapa tahu nanti kedengaran orang, bisa makruh. Tetapi nih misalnya kalau sengaja kan beda lagi nih. Sengaja dia mendesah, sengaja dia merintih, sengaja dia mendesis-desis kenikmatan begitu, bahkan menjerit, sengaja agar didengar oleh orang lain, pamer, haram hukumnya. Haram karena pamer ini nggak boleh begitu ya. Ruya an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yughti ra'sahu wa yaghuddu sautahu wa yaqulu lil mar'ati alayki bisakinah. Telah diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yughti ra'sahu, yaitu menutup kepalanya. Jadi Rasulullah tatkala melakukan hubungan badan dengan istrinya itu menutup kepala, enggak langsung telanjang kepala gitu, enggak. Yughti ra'sahu wa yaghuddu sautahu, dan memelankan Rasulullah sautahu pada suaranya. Wa yaqulu, dan berkata oleh Rasulullah lil mar'ati kepada wanitanya, kepada istrinya, alaiki bisakinah, alaiki bisakinah. Alaiki bisakinah artinya adalah tenanglah. Alaiki wajib atasmu bisakinati, dengan ketenangan. Maksudnya adalah tatkala istrinya mohon maaf dimendesah-desah, merintih-rintih, mendesis-desis, bahkan mungkin menjerit-jerit, kemudian Rasulullah mengatakan alaiki bisakinah, alaiki bisakinah, wajib engkau tenang, santai begitu. Kalau seandainya istrinya masih menjerit-jerit, ya udah, telapak tangannya suami ya ditutupkan ke mulutnya istri lah gitu, dengan lembut ya, bukan paksa begitu, dengan lembut, dengan mesra. Kan kadang-kadang istri ya mohon maaf saking nggak sadar itu, saking kenekannya kan mendesah-desah, mendesis-desis, menjerit-jerit, bahkan begitulah ya. Wa tafaqal fuqaha ala anna min adabil jima'i ayu jami'a ar-rajulu zawjatahu ba'idan an a'yunin nasi wa asma'ihim. Dan para ulama fikih telah sepakat atas sesungguhnya dari beberapa adab jima, adab etika sopan santun jima, yaitu sekiranya menjima oleh seorang laki-laki atau suami menjima istrinya ba'idan an a'yunin nas, yaitu jauh dari pandangan manusia, ya ditutup di dalam kamar, wa asma'ihim, dan juga jauh dari pendengaran mereka, jangan merintih-rintih begitu. Kalau memang di rumah itu nggak ada siapa-siapa, silahkan. Dia yakin di rumahnya atau dalam kamar atau misalnya nih di hotel, dia yakin bahwa hotelnya nggak kemana-mana tuh suaranya kedap suara, ya silahkan mau merintih-rintih, mau. Yang intinya tadi loh, ilat hukumnya adalah kalau memang dia yakin tidak didengar oleh siapapun. Tetapi kalau dia memang masih ragu-ragu, nanti didengar oleh siapapun, makruh hukumnya. Tapi kalau dia misalnya nih sengaja memperdengarkan agar didengar oleh orang lain, bisa haram. Qala Ibnu Qudamah fil Mughni, telah berkata oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, wala jami'u fi haitsu yarahu mahadun, dan tidaklah berjima dengan sekiranya melihat keduanya oleh seorang pun, ay yasma'u hisahuma, atau mendengar rintihan keduanya, desahan keduanya, wala yuqabbiluha, dan tidak mencium oleh suamiha pada istrinya, wa yubashiruha, dan tidak menggaulinya, tidak merangsangnya internasi di sisi manusia. Kalau ada manusia nggak boleh begitu, walaupun itu istrinya, walaupun itu suami istri begitu ya. Wa qala al-Hasanu fil ladzi yujammu al-mar'ata wal ukhra tasma'u,
Dan telah berkata oleh Imam Al-Hasan Al-Basri dalam tentang orang yang menjima istrinya sedangkan yang lain mendengar bagaimana. Qala kanu yakrahuna al-wajsa. Kanu ada oleh mereka para sahabat, para ulama, yakrahuna yaitu memakruhkan al-wajsa pada desahan, rintihan atau desisan tatkala hubungan badan. Wa huwa aswatu al-khafi, yaitu suara yang khafi itu yang samar-samar begitu ya, yang mendesah atau merintih itulah. Wadzalika idza lam yakuna muta'ammidaini isma'al ghairi, dan itu kalau mereka keduanya itu tidak muta'ammidaini, tidak sengaja mendengarkan suara itu kepada orang lain. Kalau nggak sengaja itu makruh gitu loh, kalau nggak sengaja makruh. Wa idza qasada, dan apabila bermaksud sengaja oleh keduanya, ay yasma'a ghairuhuma fa haramun indal jumhur. Kalau sengaja agar orang lain yang mendengar suara mereka merintih-rintih, mendesah-desah, mendesis-desis, bahkan menjerit-jerit, maka haram, fa haramun indal jumhuri, menurut mayoritas para ulama ahli fikih. Wallahu taala a'lam. Demikianlah jawaban kami, lebih kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu taala a'lam bishawab.